Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan makalah metode kuantitatif pengaruh kepuasan konsumen terhadap merek Silver Queen. Di sini kelompok kami terdiri dari Farisa Haryadi, Indi Atria Pratiwi, Ira Widianingrum, Mega Damayanti, dan Noviana Sekar Arum. Next. Latar belakang. Silver Queen adalah salah satu merek coklat terkenal di Indonesia. Didirikan sejak tahun 1950, perusahaan ini beroperasi di bawah naungan PT Petra Food, bekerja sama dengan Protector dan Gamble yang juga mengelola Ceres dan Delphi. Perusahaan berkantor di pusat di Indonesia. Slogannya, ada Silver Queen, ada santai. Ditunjukkan kepada konsumen mayoritas penggemar coklat, yaitu remaja hingga dewasa. Lahirnya Silver Queen berasal dari langkah Ming Chechuang atau pebisnis asal Myanmar yang membeli perusahaan bernama NV Ceres yang merupakan perusahaan milik orang Belanda yang kemudian dijual seiring masuknya Jepang pada tahun 1942. Setelah dibeli oleh Ming Che, NV Ceres berubah nama menjadi PT Perusahaan Industri Ceres. Inilah cikal bakal Silver Queen mendunia. Meski demikian, perusahaan produsen Silver Queen saat ini berkantor pusat di Singapura di bawah naungan Petra Foods Limited. Dikutip dari laman resmi Petra Foods Limited, dijelaskan bahwa perusahaan tersebut pertama kali mendirikan merek Silver Queen dan Ceres di Indonesia pada tahun 1950-an. Silver Queen di bawah Petra Foods pada 1987, Petra Foods mulai mendistribusikan merek pihak ketiga di Indonesia. Perusahaan mencatat sederet portofolio merek coklat terkemuka termasuk merek utama seperti Silver Queen, Ceres, dan Delphi. Pengertian penelitian metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan dengan memberi data berupa angka. Nah, angka yang diperoleh itu digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Sederhananya, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis terhadap bagian untuk menemukan kausalitas keterkaitan. Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis data. Metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang juga sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan sebuah fenomena alam. Jenis-jenis metode penelitian kuantitatif. Satu, korelasi. Metode korelasional merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam evaluasi, terutama untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. 2. Deskriptif. Metode deskriptif merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif dengan suatu rumusan masalah yang memadu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. 3. Kausal komparatif. Metode penelitian kausal komparatif merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif. Metode kausal komparatif digunakan dalam evaluasi untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat. 4.
Komparatif, macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti yang komparatif berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Tujuan macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti komparatif ini untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program. 5. Eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk menguji efektif atau tidaknya variabel eksperimen. Penelitian eksperimen biasanya lebih banyak digunakan dalam bidang tertentu. 6. Survei. Metode survei digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta serta sifat populasi atau daerah tertentu. Biasanya menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. 7. Inferensial. Inferensial merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif yang melakukan analisis hubungan antar variabel dengan penguji hipotesis. Maka kesimpulan penelitian jauh melampaui sajian data kuantitatif saja. Dalam penelitian inferensial dapat membahas tentang besarnya peluang kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Next. Tujuan penelitian kuantitatif. Berdasarkan dari perspektif tujuannya, penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin. Di antaranya bertujuan untuk mengembangkan model matematis, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Jadi penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran. Bagaimanapun juga pengukuran sebagai pusat penelitian, karena hasil dari pengukuran akan membantu dalam melihat hubungan yang fundamental antar pengamat empiris dengan hasil data secara kuantitatif. Adapun tujuan lain, yaitu membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi, termasuk pula membantu dalam menentukan desain penelitian. Membicarakan desain penelitian kuantitatif memiliki dua bentuk, yaitu studi deskriptif dan studi eksperimental. 4. Dikatakan penelitian studi deskriptif apabila penelitian hanya melakukan uji relasi antar variabel hanya sekali saja. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian studi eksperimen apabila penelitian melakukan pengukuran antar variabel dilakukan sebelum dan sesudah penelitian. Jadi pengukuran sebelum dan sesudah ini tidak lain dilakukan untuk mengetahui sebab akibat. Dapat pula digunakan untuk mengetahui fenomena apa saja yang dilakukan penelitian. Next. Manfaat metode kuantitatif. Apa manfaat penelitian kuantitatif dalam kehidupan sehari-hari? Dalam pemakaian sehari-hari, penelitian kuantitatif atau dikenal sebagai pengukuran. Pengukuran terjadi apabila suatu alat ukur tertentu digunakan untuk memastikan tinggi, berat, atau ciri lain dari suatu objek fisik. Menurut artinya dalam kamus, mengukur adalah menemukan luas, dimensi, kuantitas, dan kapasitas tertentu, khususnya dibandingkan terhadap suatu standar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melakukan pengukuran, misalnya jarak antar rumah dengan tempat kerja, waktu tempuh dari rumah ke tempat kerja, kecepatan kendaraan yang sedang kita naiki, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam penelitian, syarat-syarat pengukuran menjadi sangat ketat. Masih gue ya? Apa manfaat dari penelitian kualitatif? Pentingnya dan kegunaan kualitatif. Menjelaskan sebuah masalah serta menguraikan solusinya secara mendalam dan sistematis. Metode
tepat dalam menguraikan masalah-masalah atau ilmu-ilmu sosial politik. Memberi ruang bebas pada penelitian untuk terus mencari tahu atau investigasi tentang kasusnya tertentu. Next. Ya. Selanjutnya kita akan memasuki cara menggunakan SPS dengan benar data yang kami dapatkan. Dari data yang kami dapatkan. Nah, di sini kita mendapatkan datanya ada 50 orang. 50 orang ya. 50 orang responden. Di sini akan menggunakan SPSS. Di sini ada produk Silver Queen terkenal di kalangan masyarakat. Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan keduanya, penjualan produk Silver Queen tersebar di mana-mana. Yang ketiganya, harga Silver Queen cukup terjangkau. Dan yang terakhir itu totalnya. Sini bisa kita lihat kan ada tabelnya. Boleh dilanjut? Nah, ini langsung ada di SPSS-nya ya. Dari kita data tadi, kita blok, kita masukkan ke sini. Kalau mau diganti nama ke variable view, di situ ada name. Yang tadinya ada tulisannya, ada tulisan value, diganti jadi X1 underscore P1. Itu nggak boleh pakai spasi. Jadi harus pakai underscore. Yang kedua, X1 underscore P2 untuk pertanyaan kedua. Yang ketiga, X1 underscore P3 di selanjutnya. Kita habis dari sana, habis kita ganti dari variable view, kita ke analyze. Di sini kita mencari validasi. Dari itu kita nyarinya di correlate. Di situ di bivariate. Klik bivariate. Dari ini awalnya muncul di tabel kiri. Nanti kita pindahkan ke tabel variabel itu semua yang pertanyaan 1 sampai 3 dan totalnya. Bisa dilanjut. Klik OK. Belum. Coba ke PowerPoint-nya. Enggak. Ya. Nah, ini hasil dari cara yang tadi disebutnya validasi X1. Di sini validasi X1 ke bawah. Coba ke bawah. Validasi sama dengan validasi buka kurung R hitung lebih besar dari R table. Menurut Santoso 2004, instrumen bisa dilakukan valid bila R hitung lebih besar dari R table dengan tingkat signifikan korelasi di bawah alfa sama dengan 0,05, maka hasil dari X1 validitas dijabarkan sebagai berikut. X1 sama dengan R table N-2 sama dengan 50 min 2 sama dengan 48. 50-nya itu dari 50 responden ya. Maka R table 48 adalah 0,278. Di sini kita ambil ada 3. Yang pertama 0,665 lebih besar daripada 0,278, itu berarti valid. Untuk yang kedua 0,808 lebih besar dari 0,278, itu juga valid.
0,790 lebih besar dari 0,278 itu sama dengan valid. Maka data di atas adalah valid karena data yang tersedia lebih besar dari 0,278. Di sini ada reliabilitasnya. Di sini ada dua table, satu case processing summary dan kedua reliability statistik. Nah, ini kita mau kasih tahu caranya. Kita buka SPSS yang tadi. Kita analyze. Kalau untuk validalitas itu pakai correlate. Kalau untuk reliabilitas itu pakai scale. Terus di situ ada menu reliability analysis. Itu tinggal diklik. Nah, kan kalau tadi untuk validalitas itu di kolom yang kiri dimasukin ke kanan itu semua. Kalau untuk reliabilitas itu hanya X1, P1, X1, P2, dan X1, P3. Totalnya tidak. Langsung klik statistik. Nah, di sini ada beberapa di checklist ya, itu item dan scale. Habis itu baru continue. Baru oke. Nah, ini kan karena nggak kelihatan, di sini kita bisa lihat lagi di data yang sebelumnya. Udah. Di sini ada dua table dari data yang tadi. Yang saya sebutkan di sini kan yang tadi ada case processing summary dan reliability statistik. Nah, di sini kita bakal bahas yang reliability statistik. Reliability buka kurung dinyatakan reliable jika alpha Cron Batch lebih besar dari 0,60. Menurut UMA sekarang 2000. Nilai koefisien reliabilitas yang terukur lebih besar dari 0,60. Maka kita ambil datanya di sini ada 0,616 lebih besar dari 0,60 itu berarti reliable. Maka dari tersebut dinyatakan reliable karena alpha Crow Batch lebih besar dari 0,60. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang X2. X2 itu terkait dengan pertanyaan yang kedua. Yang pertama ada kemasan atau packing dari Silverqueen. Yang kedua ada produk Silverqueen memiliki banyak varian rasa. Yang ketiga ada harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas. Nah, sampingnya itu ada total X2, total dari seluruh pertanyaannya. Nah, sebelahnya ada yang mungkin yang kayak Excel yang untuk Y. Mungkin nanti lebih jelasnya teman saya yang akan membahasnya. Lanjut. Nah, ini adalah yang Y-nya sebelahnya X2. Lanjut kita ke SPSS. SPSS, seperti teman saya yang sudah jelaskan terkait yang tadi, SPSS, itu tinggal data yang tadi X2 terkait kuesionernya, tinggal kita copy, lalu kita paste untuk data untuk SPSS. Nah, untuk yang kedua ini kita sama validitas. Yang pertama itu ke scale, terus kita pilih tentang validitas. Nah, ini correlate, terus bivariate, correlate dan bivariate seperti X1 yang tadi. Lalu kita caranya masih sama untuk kopas semuanya sampai total X2. Lalu kita akan kelihatan nih tabelnya seperti yang ada di makalah tersebut. Jadi ini dari pertanyaan yang kedua. Nah, kita lanjut yang ke bawah, adalah validitas. R hitung lebih besar dari R tabel. Menurut Santoso, instrumen bisa dikatakan valid bila R hitung lebih R tabel dengan tingkat signifikasi korelasi di bawah alfa sama dengan 0,05, maka hasil dari X2 validitas dijabarkan sebagai yang pertama, 0,650 lebih besar 0,278 sama dengan valid. Yang kedua ada 0,720 lebih besar dari 0,278 sama dengan valid. Yang ketiga ada 0,736 lebih besar 0,278 sama dengan valid.
maka data tersebut adalah valid karena lebih dari 0,278. Nah, yang kedua sama reliabilitas, sama kayak X1 yang tadi, kita klik yang SPSS dulu terkait scale, terus kita pilih reliabilities analysis, sama seperti yang X1 kita copy semuanya kecuali total X2, lalu kita pilih ke statistik. Nah, yang kedua ini ada case processing summary, yang kedua itu ada reliability statistik. Nah, ini adalah hasil yang kita ketika sudah klik tentang statistik. Nah, yang penjabarannya adalah reliabilitas bisa dinyatakan reliable jika alpha crunch match lebih besar dari 0,60. Menurut UMA sekarang tahun 2000, nilai koefisien reliabilitas yang terukur lebih besar 0,60, maka 0,472 lebih besar dari 0,60 sama dengan tidak reliable. Kan stop dulu dong. Oke, salah, maaf. Jadi nilai koefisien reliabilitas yang terukur lebih dari 0,60, maka karena ini kita hasilnya dari crunch match adalah 0,472, maka dia adalah lebih kurang dari 0,60. Maka hasilnya adalah tidak reliable. Dan dari data tersebut dinyatakan bahwa tidak reliable karena alpha crunch match adalah kurang dari 0,60. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya terkait yang Y. Silakan. Selanjutnya adalah regresi linear berganda. Pertama yang harus kita lakukan adalah melihat data yang sudah kita dapat. Data yang akan hanya dimasukkan adalah total dari X1, X2, dan juga total Y. Setelah itu kita blok, langsung kita masukin ke SPSS-nya. Ini kalau semuanya sudah, sebentar. Tinggal di enter aja. Nih, karena total X1-nya sudah tidak terpakai, kita klik kanan, setelah itu di clear. Kalau misal mau ganti, tinggal ganti aja di sini, jadi total X1, ingat ya nggak boleh pakai spasi, jadi harus pakai underscore total X2 dan total Y. Setelah itu kita masuk untuk regresi linear berganda. Pertama kita klik analyze, setelah itu kita ke regression, habis itu ke linear. Total Y dimasukkan ke dependent. Setelah itu total X1 dan X2 dimasukkan ke independent. Setelah itu klik statistik. Di checklist estimasi model fit-nya juga, setelah itu continue, habis itu oke. Tabel yang akan terlihat seperti ini. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa diperlihatkan, takutnya nggak kelihatan di share screen. Hasil yang kita dapat adalah seperti ini. Satu, hipotesis dibagi menjadi dua, HO dan HA. Persamaan regresi berganda yang berbentuk tidak signifikan itu HO, sedangkan HA persamaan regresi berganda yang berbentuk signifikan. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas. Jika probabilitas sig lebih dari alfa, maka HO diterima. Jika probabilitas sig alfa kurang dari alfa, maka HO ditolak. Alfa sama dengan 0,005. Keputusan adalah sig sama dengan 0,000 kurang dari alfa sama dengan 0,005. Maka HO ditolak. Di sini kita bisa lihat HO-nya 0,000. Kesimpulan, persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Langsung kita ke tabel yang kedua, koefisien.
Berdasarkan tabel koefisien dapat dianalisis persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y sebagai berikut. Y sama dengan min 0,685 tambah 0,665 X1 dikurang 0,318 X2. Sehingga berdasarkan persamaan regresi berganda yang terbentuk di atas dapat dianalisis sebagai berikut. Jika nilai variabel X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilai Y sebesar min 0,685 atau minus 0,68%. Jika nilai X2 bertambah 1%, maka akan menaikkan nilai Y sebesar 0,665 atau 0,66%. Jika nilai X2 bertambah 1%, maka akan menurunkan nilai Y sebesar 0,318 atau 0,31%. Kita lanjut ke maaf sebelumnya tadi videonya terputus. Kesimpulannya adalah dari data yang kami dapatkan dari data yang kami dapatkan belum bisa dikatakan efektif dikarenakan data X2 dinyatakan tidak reliable. Dapat disimpulkan X2 bahwa seluruh data yang digunakan adalah tidak reliable, sedangkan X1 sudah dinyatakan reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan tidak dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran atau dapat dikatakan data yang kami peroleh bisa dikatakan data masih tidak jelas kebenarannya atas kepuasan konsumen terhadap Silver Queen. Selanjutnya, terima kasih sudah memperhatikan Zoom kami atas tugas metode kuantitatif. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Oh ya, saya juga mau bilang kelompok kami itu kelompok 2. Kelompok 5 itu salah. Kami itu kelompok 2. Bila ada salah-salah kata, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.